Aku mulai ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang di TokTok, yang di YT, aku mulai start di Igoy. Yang mungkin 2 hari lalu ada cut loss, mungkin mulai merasa salah nih. Jangan-jangan gue salah nih. Yuk. Udah kelihatan chartnya? Udah kelihatan belum? Aman ya? Aku matiin chatnya dulu boleh? Atau mau diskusi? Ya, aku mau kasih lihat teman-teman semuanya yang bisa ngebaca chart M-Trade, M-Fast, M-Traders, M-Fasters, terutama M-Traders. Chart kayak gini kira-kira apa artinya? Yang di TokTok ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Oke, coba perhatikan. Kayak gini artinya apa? Dijawab dong. M-Traders bantu aku jawab nih. Ini terus kayak gini. Ini kemarin jatuh kenceng, 2 hari naik. Ini kena apa? Artinya apa? Artinya kena resistance. Ya, terus sebelum aku bahas IHSG-nya, aku mau bahas Bursa Amerika dulu. Bursa Amerika futures-nya hari ini hijau lagi. Oke, tapi kita mau ngelihat selengkapnya ya. Indeks Dow Jones gimana ya? Indeks Dow Jones gimana? Oke, ini kena resist bekas breakdown. Oke, chatnya untuk sementara saya nyalain, belum saya matiin, supaya teman-teman yang ngerti itu bantuin saya jawab ya. Bantuin saya jawab untuk teman-teman pemula. Jadi kalian M-Traders feel free kalau mau ngejawab panjang kali lebar pun boleh. Oke, nah perhatiin di sini. Ini apa yang terjadi dengan indeks Dow Jones? Tolong dijelasin M-Traders, supaya aku nggak ngulang lagi dan kalian nggak bosan sekalian ngetes tadi pagi kalian paham atau enggak. Ya, ini daily chart, ini monthly chartnya. Oke, mulai dari monthly chartnya dulu deh. Monthly chartnya dulu. Ini udah naik signifikan, ya kan? Baru turun 1 candle atau 1 bulan. Sekarang kita lihat daily chartnya. Daily chartnya gimana? Oh, pintar. Desi Angelina bilang double tops. Dow Jones belum open marketnya. Futuresnya ya. Tadi aku kasih lihat Dow Jones futuresnya tuh hijau. Itu yang buat memprediksi market gitu. Oke, terus ya. Terus ini gimana? Cuan luber 2 hari. Masa sih cuan luber 2 hari? Yakin loh cuan luber. Pantulannya tuh kecil loh. Oke. Perhatiin, ini gimana? Ada yang bilang bakalan sideways. Luber dia mainnya gorengan. Oke, perhatikan di sini udah buat lower low. Sekarang tes resist jadi sebelumnya support. Oke, perhatikan di sini ya. Ini dia mantul tapi bekas dari breakdownnya. Oke, jadi ini double tops terus kemudian dia jatuh dari supportnya 39845. Terus ini mau mantul bisa naik lagi dikit, kalau naik lagi dikit ini sifatnya sementara. Oke ya. Oke. Yang mau nanya yang lain-lain nanti dulu. Aku ajak kalian diskusi dulu ya. Terus ini indeks apa? Nasdaq. Nasdaq ini lebih kejam jatuhnya, lebih kejam koreksinya. Nah, setelah naik tinggi, ini stage 2 ya, yang di TokTok ke Igoy aja. Setelah naik tinggi, stage 2 ya, yang di YT juga ke Igoy. Ini ada pattern apa? Coba. Kayaknya itu tadi Basar dicek tim aku, followernya 0, postingan 0. Coba lihat nih, entah postingan entah apanya. Ini perhatikan di sini, ini pattern apa?
Head and Shoulders. Nah, Head and Shoulders, aku pelan-pelan ya. Hari ini aku pelan-pelan. Kenapa? Biar kalian belajar. Oke, perhatikan di sini. Ini Head and Shoulders. Target dari Head and Shoulders-nya atau ininya, ya kan? Postingan 3, pengikut 7, fake account, haters sih, haters, wah biasa tuh haters lucu, suka bikin fake account pakai basar-basar gitu. Haya, ada-ada aja. Ini perhatikan di sini ya. Yang cuan luber tadi, Tania 05147, postingan 3, pengikut 7. Oke, lucu banget. Berarti kan di sini, ini potensi naik di sini ya. Naiknya sementara doang. Kayaknya bandar Poppy ya tadi, suruhan bandar. Intinya nih artinya apa? Pelan-pelan ya, tak jadi pelan-pelan. Artinya apa iki? Bandar mau nyusup. Artinya apa? Naiknya sementara ya. Sementara, oke ya. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy biar bisa lihat chart. Oke ya, wes aneh-aneh. Terus satu lagi, aku mau kasih lihat indeks S&P 500. Intinya setelah dia naik tinggi banget, S&P 500 ya. Ini tuh dulu rata-rata CAGR naiknya selama 50 tahun tuh 11%. Nah, belakangan ini dari tahun 2023, dia itu naiknya rata-rata 26%-an. Oke. Terus dia mulai patah tren di sini. Dia jarang banget breakdown dari MA100 kawan. Oke, terus perhatikan di sini. Gak spill identity, gak pakai identity Pak, tuh pakai fake account Pak Linarto. Oke, perhatikan di sini. Balik ke sini, fokus. Ini turun breakdown dari pattern apa? Head and Shoulders-nya juga. Kalau dilihat dia udah mencapai target atau objection dari pattern Head and Shoulders ini belum. Oh, sedikit lagi sebenarnya, belum capai. Nah, tapi tidak harus capai juga. Nah, terus perhatiin, ini gimana? Naiknya kira-kira sementara atau enggak? Bentar, jangan kemana-mana ngomongnya, jawab pertanyaanku. Oke? Ini stage 4, pinter Willy. Luber, lu beli rontok. Oke, perhatikan di sini. Cara bedain MA110 itu DLL tuh gimana? Ini MA10. Ini kan tinggal lihat settingnya toh. Merah ini MA10, ini 50, 100 gitu loh. Tinggal settingnya aja warnanya apa. Nih. Perhatiin di sini. Naiknya sementara. Ya, jadi kawan-kawan, kalian tahu ya. Tadi udah dijawab sama teman-temanmu. Ini naiknya sementara. Homey Residence bilang, naik sementara menuju tren turun. Belum tentu. Naik sementara bisa jadi sideways. Artinya gimana? Yang paling jelas tuh Nasdaq. Aku kasih lihat Nasdaq. Nanti bursa Jepang, aku kasih lihat juga. Nih ya. Ini naik sementara yang di Nasdaq. Oke, teman-teman, yang di tok-tok, yang di YT, aku lagi di Igoy, ada chartnya. Lihat di Igoy ya. Oke, perhatikan di sini. Ini naik sementara, terus dia bisa koreksi lagi. The worst skenario-nya si Nasdaq saat ini bisa ke 15.700. Kalau di 15.700 naik, berarti dia apa? Akan memasuki masa sideways. Oke ya. Terus sekarang kita lihat apa? Jepang gimana? Oke, mari kita lihat indeks Jepang. 225, JPN 225. Perhatiin. Ini jatuhnya barengan nih sama bursa Amerika di sini. Oke ya, perhatiin di sini ya. Menurut kalian, gambar ini artinya apa? Pertanyaannya aku permudah. Stage 1, 2, ini stage 2, stage 3, ini stage apa? Jatuh dari garis biru dan breakdown dari MA200. MA200 adalah pertahanan yang paling kuat. Gaby udah paham. Gaby gak mau belajar lagi sibuk, dia malu mbak. Perhatikan di sini. Ini breakdown dari MA200 loh, pertahanan terakhir. Daniel Sahala tua pinter. Stage 4 artinya bearish. Bearish tuh tren apa? Tren turun ya. Terus tak tanya lagi. Ya, ini kalian yang jawab sendiri aja. Pinter-pinter kok.
daripada aku capek ngomong ini ya. Kalau ngulang-ngulang hal yang sama terus masih gak mudeng tuh gemes. Jadi teman-teman yang jelasin. Kira-kira ini indeks Jepang besok masih bisa naik nggak? Miss kalau bisa bahas IHSG, gak main saham luar, sekto, sabaro. Kemarin kan jatuh tuh gara-gara Jepang sama Amerika toh. Jadi aku harus membahas ini supaya kalian paham bursa Indonesia piye gitu loh. Sabaro. Belajar yang sabar ya toh. Oke, besok kira-kira bisa naik nggak kayak gini? Bisa, tapi kalau naik, sekali lagi naik, dia itu kalau dia naik kayak gini, artinya apa? Udah bullish belum? Saya toh sabaro, saya galak loh aku. Aku tahu mau bahas saham Indo sih toh. Ini Jepang sama Amerika dibahas dulu. Kan kemarin kena bersin, Jepang bersin, Amerika bersin, Indonesia kena. Masih bisa naik dikit, tapi udah bullish belum? Udah uptrend belum? Belum. Ya, mentok kena berapa? 37 300-an. Abis itu bisa turun. Turunnya kemana? Turunnya ke 335 32. Tren besarnya turun. Tren jangka pendeknya dia bisa kemana? Sideways. Indriani, Mar, pinter. 33617 sideways. Perhatikan lagi, tak jadi pinter. Yuk lihat. Nih 3 hari. Volumenya gimana? Bapak Ibu, kawan-kawan. Ini kan story-nya tentang Jepun ya, Jepang yang carry trade. Carry trade tuh artinya ngasih utangan bunga rendah malah negatif bunga utangnya, artinya kamu utang dibayar malah. Terus dipakai buat beli investasi di Amerika, terus ternyata bunganya naik. Jadi investasinya rugi, masih harus bayar bunga gitu loh. Makanya saham di Amerika rontok, ceritanya kayak gitu kan. Cialan sampai medok banget, artinya lagi serius. Artinya lagi gemes. Nih ya, ini jatuh 3, volumenya gimana? Besar, ya kan? Terus aku tanya, naik 2 hari ini, volumenya gimana? Volumenya kecil. Oke, besok bisa naik lagi, kita lihat volume lagi gitu loh. Kesimpulannya, oke, sekarang saya mau ke bursa Indonesia. Kamu simpulkan dulu. Ini kan kemarin flashback 2 hari kemarin ya. Ini jatuh tuh kan gara-gara bursa Amerika rontok. Bursa Amerika rontok ada 2 penyebab. Penyebab yang pertama karena carry trade dari Jepang. Jepang tuh ngasih utangan bunga murah, orang-orang pada beli saham di Amerika, obligasi di Amerika, terus dapat cuanan, mereka bisa anggapannya bisa bayar utangnya di Jepang. Ternyata bunganya naik, malah investasinya juga rugi. Jadi rugi 2 kali. Jadi mereka harus likuidasi atau jual investasinya mereka. Kemudian satu lagi, ini mau window dressing. Kenapa turun dulu? Ini kan kayak telur sama ayam dulu ya. Telur sama ayam dulu ya, telur dan ayam dulu, ayam dan telur dulu gitu loh. Aku matiin sebentar komennya. Amerika ada yang profit taking, mempersiapkan window dressing, terus rugi, terus pas Jepang naikin suku bunga, wah investasi ya rugi, masih harus bayar ini. Terus habis itu masih harus bayar bunga, terus kemudian investasi rugi, sama muter gitu loh. Nah, faktor penyebab kedua ini tuh mau window dressing. Window dressing itu jangan dilihat naiknya doang, tapi di Agustus dan September itu banyak turunnya. Nonton di YouTube Mtrade, EMTRADE.id _ YouTube. Aku ada bikin YouTube-nya itu dibantu juga dengan tim coach kita, dengan tim konten kita ya, pastinya data-datanya. Kesimpulannya sebenarnya kalau window dressing itu naiknya di akhir bulan, di akhir tahun ya. Kalau window dressing naiknya di akhir tahun, di Agustus dan September itu biasanya turun dulu supaya big money bisa masuk di bawah dan nanti naik lagi, dapat cuanan 2 kali. Sampai di sini apakah paham? Saya ulang, saya jelasin backgroundnya dulu. Coba ditulis di sini, paham nggak? Nah, Novli bilang penyebabnya Warren Buffett jualan, bisa. Jadi Warren Buffett profit taking dulu. Kan banyak yang nanya ya, WB itu apa tahu ya ini mau crash ya? Sebenarnya self-fulfilling prophecy, jangan-jangan dia yang bikin crash. Kenapa? Pas dia jualan, Apple, banyak ya, dia jualan, saham-saham yang lain juga berguguran, turun gitu, dia jualan macam-macam, size-nya gede juga, dan cashnya gede, akhirnya turun, suku bunga naik, di Jepang gak bisa bayar utang, muter. Jadi belum tentu Warren Buffett tuh ngerti bakalan terjadi crash, tapi bisa jadi dia yang bikin crash. Kan dia kan salah satu investor gede.
Mimpiku bisa jadi Berkshire Hathaway. Aduh, luar biasa ya. Nangkep ya? Ulang dulu, paham? Lanjut ya. 2 hari ini yang masuk cuma ikan kecil aja sih. Oke, sama BD aneh-aneh sih. Apa sih Tania 05147? Intinya yang komentar negatif tuh setelah dicek biasanya akunnya akun fake, entah siapa. Iseng banget pokoknya, gak berani pakai nama sendiri. BP nggak jualan BCA juga ya, Ci? Suruh jualan. Nah, ini dia. Pintar kamu yang nanya. BCA, BMRI itu rawan dijual nggak sih sama investor-investor gedenya Indonesia? Jujur sih aku berpikir bisa jadi, terutama BMRI valuasinya udah ketinggian gitu loh. Jadi kalau mau beli ya jangan BCA BMRI di ketinggian, saat ini masih tinggi gitu. Oke. Mari. Saya mau infoin Sabtu nanti ada acara Basic Trading Mastery. Daftar di mtrade.id /live. Hari Jumat aku usahakan live. Kayaknya belum tentu bisa karena Jumat mau ketemu Jackie Chan. Di invite sama satu sekuritas, sinar mas sekuritas. Oke, aku akan lanjutkan bahas market. Hari ini marketnya di pasar reguler cuman 8,6 triliun. Banyak transaksi asing net buy di saham. Aku buka data bener nggak ini? Ini Agustus ya, tanggal 7. Salah. Di pasar reguler 7,4 triliun ya. Asing net buy sekitaran 421 miliar di pasar reguler. Saham yang banyak dibeli asing tuh BMRI, BCA, TPIA. Woi, TPIA juga dan ASII serta INKP. Oke, terus hari ini market itu hijau, itu didorong dari saham-sahamnya Papa PP. Ada Brand, TPIA, BRPT, terus ada juga Papalo, tau nggak Papalo? Lutakwong, Bayan Resources gitu. Nah, terus yang menarik beberapa saham dari sektor teknologi, kalau kamu perhatikan ya, dari kemarin itu nggak turun banyak, contohnya kayak Arto gitu. Terus Bukalapak, MTech ini malah naik. Oke, yang di YT, yang di Tok ke Ikoi aja biar bisa lihat chartnya ya. Oke. Mari, market crash kemarin 14 transaksi terus 2 hari ini naik 8T. Apakah sebenarnya tidak apa-apa? Mari kita lihat ya. Kan tadi kan udah tak jelasin di awal. Teman-teman yang jawab aja deh. Oke, sekarang aku akan bahas IHSG tadi udah ya. Jadi kalian udah paham IHSG-nya bagaimana. Ini naik sementara karena resistance ya. Jadi tetap harus waspada. Mari kita buka saham sejuta umat. Saat ini masih akan jadi penggerak IHSG enggak ya? Masih lah kalau dia lagi mau beraksi. Sebentar. Saya salah buka saham brand Barito Renewables Energy. Naiknya sih nggak seberapa sih, trennya juga masih kayak gini. Avoid. Kalau kamu mau aman, avoid ya. Mau aman gimana? Ya intinya kalau kamu mau aman aja gitu loh. Kondisi kayak gini sih. Bukannya kalau kondisi kayak gini malah saham-saham yang gorengan malah bertahan, yang kecil-kecil. Ini contoh nih, tak kasih tahu ya. Gak usah TPIA, VC loh naik terus. Nah kayak gini nih Anda bisa menilai sendiri sih. Ini semakin ke atas jangan semakin dibeli ya. Kalau kamu punya visi ini justru malah makin waspada profit taking. Ya ini rada-rada ini. Siapa punya visi? Saham visi maksudnya, bukan siapa punya visi. Oke, terus kemudian aku mau buka BRPT. Ya yang dari Tok dan YT ke Igo yuk biar bisa lihat chartnya. Oke. BRPT gimana? Juga masih sideways aja sih, pantulannya juga nggak seberapa sebenarnya. Terus aku mau buka Arto. Jangan lupa visi harus ada misinya. Arto ini lucu. Arto pas kemarin lagi crash tanggal 5 Agustus itu buangannya nggak seberapa. Udah turun terus naik lagi. Nah yang perlu diperhatikan adalah saham-saham yang kayak gini nih. Pas lagi 5 Agustus kemarin jatuhnya nggak kenceng. Ya, kalau pas 5 Agustus jatuhnya kencang, 2 hari ini mantulnya dikit, kamu harus waspada. Anyway, tetap Arto kita waspada juga sih. Cuman Arto ini rada-rada nih ya, jadi dia jatuhnya nggak banyak, jadi kita masih ngehold.
batas kita di 2570. Breakdown dari situ sih kita nggak pakai mikir, nggak pakai perasaan lagi, cut loss sih. Sekarang kita masih hold gitu. Terus kemudian Bevin, ini juga rada-rada juga nih saham ini. Perhatiin, ini di tanggal 5 Agustus ya, jatuh tuh volumenya kecil. Jadi inilah mengapa kita masih ngehold si Bevin. Terus kemarin naik volumenya lebih gede daripada di 5 Agustus. Kemungkinan yang punya ya orang-orang tertentu aja gitu loh, yang enggak terlalu terpengaruh dengan kondisi global ya, saking mungkin dia kecil emitennya ini, jadi dia orang-orang tertentu nggak terpengaruh kondisi global gitu loh. Jadi ini untuk trading aja ya, bukan untuk investing. Bevin M-Trade masih ngehold sih gitu. Oke, terus yang menarik lagi di sini hari ini ada saham EMTK. Teman-teman yang di Tok yang di YT, ke Igo yuk supaya bisa lihat chartnya. Oke, ke Igo yuk yang supaya bisa lihat chartnya ya. Diperhatikan di sini. Oke. Perhatiin di sini. Ini MTEK. Hari ini naik, tapi kita nggak review buy, nggak rekom buy. Jumat dia ada turunnya juga. Monday tanggal 5 Agustus dia ada turunnya. Terus 2 hari ini naik juga, naiknya cuma kecil-kecil doang. Terus abis itu kita mau buka BYAN, Bayan Resources dari Papa Lotak Kwong. Yang di Tok yang di YT, ke Igo yuk, genepin 4.000 yuk biar semangat. Oke. Ini di sini, ini breakout hari ini. Tapi saranku jangan masuk, gengs, jangan masuk. Kondisinya masih belum stabil. Nah, yang cukup menarik, beberapa pattern yang cukup menarik, tahu nggak dari sektor apa? Visi kok nggak FCA ya? Waduh, saya nggak tahu. Dia tidak memenuhi kriteria FCA kali. Oke, mari kita lihat saham sektor property. Pewon. M-Trade masih ngehold Pewon. Cuannya sekitaran mtrade.id/live. Aish, harus login dulu. Capek deh. Aku pakai ini aja deh. Cuannya sekitaran 13%, 12-13%. Anyway, siapa punya Pewon di sini? Cakep ya. Kita masih terus waspada untuk sektor propertinya. Oke, yang di Tok yang di YT, ke Igo yuk, perhatikan ya di sini ya. Kita masih terus waspada dengan sektor properti. Tapi properti ini lucu. Kita ngelihat pas di tanggal 5 kemarin. Makanya kita nggak langsung jual ya. Pewon tuh udah sempat breakdown dikit. Ini kan kalau ditarik ya, ini sebenarnya support di sini. Ini tuh udah kejebol. Tapi abis itu dia naik lagi gitu loh. Jadi kita ngehold di sini dan malah hari ini juga naik Pewonnya. Jadi Pewon kita kasih batas 424 atau 426 boleh. Breakdown dari 424 atau 426 batasin risiko atau profit taking. Kalau di M-Trade masih itu profit taking. Oke, teman-teman semuanya yang di Tok yang di YT, ke Igo yuk biar bisa lihat chartnya. Boleh jual nggak Miss propertinya? Itu pakai batasnya 426, turun dari itu jual sih. Sekarang sih masih hold gitu. Jadi kita nggak panik selling ya, kita jualannya tuh bertahap dan nggak semuanya kita jual. Oke ya. Terus mari kita lihat saham yang lainnya yang sebenarnya juga lumayan cantik manggungnya. M-Trade udah profit taking. Tadi M-Trade profit taking. Jadi kita menyempatkan untuk profit taking beberapa saham yang masih dikasih kesempatan profit taking. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat di sini. Ya, Tok YT ke Igoy. Oke, biar bisa lihat chart. Ini perhatikan di sini. Ini ada pattern apa? Ini ada pattern dia tuh kayak rectangle gitu. Terus udah jebol, breakout ke atas, failed, kena di tanggal 5, terus dia lanjut lagi. Nah ini cakep sih. Terus SMRA, ini aku kasih batas ya. M-Trade itu kan udah profit taking. Tapi kalau misalkan kamu belum jualan, pakai angka 540. Turun dari angka ini jualan. Kalau enggak ya masih hold. Nah ini lebih masuk akal sih sebenarnya kalau nge-hold atau beli SMRA dibandingkan dengan saham-saham yang lain yang enggak jelas.
Kalian lihat nggak benang merahnya apa? Coba sebentar ya, aku nanti nyalain chatnya lagi. Aku kasih lihat nih CTRA juga dia bertahan. BSDE tadi kita jauh karena BSDE patternnya agak-agak lain sendiri. Dia naik terus habis itu agak turun sedikit gitu. Oke, aku mau buka chat roomnya. Pertanyaanku, kalian ngelihat nggak benang merahnya apa? Yang bertahan saham-saham apa aja? Dan bertahannya lumayan sehat sih. Igoy ada live-nya. Oh ada, malah pakai pakai chart. Nasdaq udah tak bahas di awal saya. Lihat gak benang merahnya apa? Ngelihat gak benang merahnya? Properti ya tahu, properti. Properti tadi aku bahas Arto, benang merahnya apa? Ngerti nggak? Tulis di sini. Biar kalian mikir. Ini udah tak bahas beberapa kali loh. Properti tech Ismeis. Iya, kenapa properti tech? Satu lagi deh, biar kalian ngerti. Tidak semua saham perbankan tuh nggak turun dalam. BRIS ini ya sempat turun. Perhatiin supportnya BRIS di sini. Ini dia nggak breakdown. Benar-benar pas di support terus naik. Apa coba? Penurunan suku bunga. Kenapa penurunan suku bunga? Oke, terus kita lihat BBRI. BBRI turunnya sejauh apa? Nggak mau jauh loh turunnya loh. Terus BBCA turun seberapa? BBCA nggak jauh juga sih. Ini support 98, nggak sampai breakdown 98. 3 sektor tadi adalah sektor yang sensitif dengan suku bunga yang mau diturunkan. Dan kalau suku bunga diturunkan, sektor gampang toh niteninnya, ngapalinnya ya. Kalau kalian nonton sering-sering properti, perbankan, dan teknologi, itu adalah sektor-sektor yang diuntungkan gitu loh. Nah maka dari itu gak heran kalau ketiga sektor ini pas kemarin jatuh atau crash itu cenderung bertahan. Oke, terus yang banyak breakdown sektor apa? Aku kasih lihat ini deh. Ini sektor batubara. Sebenarnya batubara pun jatuhnya tuh juga nggak sampai signifikan banget. Gimana sih? Intinya saham-saham di Indonesia ya cadangan devisa naik. Nanti aku bahas ya. Nanti ya. Bagus tuh pertanyaannya bagus. Oke ya. Nah ini Indonesia, ini sebenarnya breakdownnya tuh nggak signifikan. Tadi pagi udah aku bahas di morning briefing. Oke, coba aku mau bandingin lagi dengan si biang keroknya ini dari Jepang nih. Oke, bandingin lagi, belajar sing sabar ya, belajar yang sabar ya. Jadi jangan bilang, misalnya jangan bahas Jepang loh, biang keroknya dari situ, kenapa nggak dibahas? Perhatikan, di Jepang udah jatuh dari tanggal 11 Juli sampai sekarang, jatuhnya itu berapa persen? 20% lebih. Dari atas sampai ke bawah ini 20-an persen. Terus, Amerika, aku ambil Nasdaq. Oke ya, Nasdaq ya. Ini jatuhnya berapa? Perhatiin di sini. 15%. S&P 500, SPX jatuhnya berapa? 9,2%. Ya. Jadi kalau diperhatiin, sekali lagi aku kasih lihat composite yang di Tok-Tok, yang di Igoy, aku lagi yang di Tok-Tok, yang di YT, aku lagi share di Igoy juga. Compare simbol pakai chart di YT. Oke, mari kita lihat ya. IHSG jatuh berapa banyak? Cuman 4% doang, 3,93%. Pertanyaannya, apakah dia telat jatuhnya, abis ini nyusul? Atau mungkin karena perekonomiannya kuat? Atau mungkin Indonesia karena Indonesia negara berkembang? Padahal negara berkembang yang banyak diincar. Padahal kalau nontonin berita-berita, kemarin beritanya nggak bagus loh. Katanya JP Morgan lah, Morgan Stanley atau siapa ya, pokoknya siapa aja tuh ngedowngrade Indonesia karena nggak suka apa sih kebijakan makan siang gratis yang akan memberatkan secara keuangan Indonesia. Singkat cerita, bahasa gampangnya kayak gitu buat teman-teman yang pemula gitu loh. Oke ya, terus oke ya, jadi perhatikan di sini IHSG baru turun dikit, sementara yang lain turunnya udah banyak. Jadi tetap harus hati-hati.
Terus kita lihat cadangan devisa ya, update cadangan devisa Indonesia. Gimana cadangan devisanya? Cadangan devisa Indonesia di Juli 2024 ini naik ya dari bulan sebelumnya dari 140,2 miliar US dollar jadi 145,4 miliar US dollar. Kenaikan ini didukung oleh penerbitan suku global oleh pemerintah serta pendapatan dari pajak dan jasa. Angka cadefnya bagus, mampu menutupi 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Terus angka ini juga merupakan yang terbesar sejak Desember 2023. Desember 2023. Hal ini bisa membuat investor makin optimis. Ya, bisa bikin investor makin optimis ya. Jadi dengan kondisi ekonomi Indonesia ini salah satu mungkin penyebabnya. Jadi Indonesia nggak turun terlalu banyak. Mungkin ada yang bilang Jepang naiknya udah ketinggian, Miss. Nasdaq naiknya udah ketinggian. Masuk akal, masuk akal. Tapi di Indonesia menurut aku Bank Mandiri naiknya juga udah ketinggian. Gitu loh. Kalau gitu compare-nya sama negara Asia lain, wes enggak lah. Aku compare-nya sama yang lagi jatuh aja. Ngapain sama negara Asia lain? Compare-nya sama si Biang Keroknya. Kan yang dijadiin benchmark Biang Keroknya si Jepang gitu loh. Apalagi PDB Indonesia ini di kuartal 2 udah tumbuh 3,79% secara kuartalan dan tumbuh 5,11% secara tahunan, itu di atas perkiraan pasar. Oke. Jadi gue harus gimana? Dari tadi pasti pada bingung. Jadi gue ini harus gimana sih maksudnya? Aku udah boleh beli-beli belum? Aku udah boleh masuk belum? Sabar, kalau untuk trader sabar. Terus aku mau bahas nih, kamu mau bahas apa? Carry trading udah tak bahas kemarin ya. Miss batubara gimana? PTBA, ITMG, Adaro. Bahas cepat ya saham batubara karena aku mau bahas yang lainnya juga. Aku matiin komennya sebentar yang di YT yang di tok-tok ke Ikoi untuk bisa ngelihat chartnya. PTBA, ITMG, Adaro. PTBA gimana? Jawab teman-teman yang udah pintar, traders, halo, jawab nih. PTBA gimana? Aku naikin deh chartnya biar kok gak mau naik sih? Naik, ayo naik. Akhirnya PTBA gimana? Ini wih, jatuhnya volumenya kenceng. Terus ini naik kayak gini, volumenya begini, kecil. Terus ini kena 2600. Ini kenapa kira-kira? Udah breakdown. Terus ini naik gimana? Kena resistance. Naiknya gimana? Kecil. Wih, Pak Budi Kaing pinter. Bisa apa? Bisa turun lagi. PTBA baru rebound tapi volumenya kecil. Pinter wes. Aku gak usah jawab, ini kalian udah jawab sendiri. Terus kemudian Adaro ya. Adaro, nih perhatikan, wah traders nih pinter nih. Lama-lama aku bikin sesi coaching doang. Kalian yang jawab. Ini sama kalau Adaro. Breakdownnya di sini. Nah, dia karena kemarin breakdownnya kecil ya, bukan breakdownnya kecil, naiknya yang udah ketinggian, supportnya jauh sih. Mungkin lebih fairnya sih aku taruh supportnya di sini ya. Nah, ini naik dan dia juga naiknya juga volumenya lebih kecil gitu ya. Oke, naik sementara. Terus kemudian ITMG, gimana kabarnya? Pintar ya kalian ya. Ini jatuh dengan volume transaksi tinggi, ada kemungkinan dia akan naiknya cuma sementara. Yang aku tanyakan. Oke ya, yang aku tanyakan, ini kalau dia naik, ternyata dia naik, lanjut naik, dia nggak lanjut turun, apa yang kamu pikirkan? Halo M-Traders yang di sini, jawab. Kalau misalkan dia ternyata naik, kan kamu antisipasinya wait and see dulu, nanti dulu. Karena ini masih riskan ya, PTBA juga masih riskan. Ternyata dia ternyata naik, gak jadi turun. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Jawab di sini. Oke, aku kasih lihat satu lagi. Ini sama. Ya, ini sama. Volumenya kan kecil. Tapi paling kelihatan PTBA. Nih. Kalau misalkan dia naik, mau dengan volume, dengan tidak ada volume, veto, Indonesia FOMO, kerja hus, biarkan dia naik. Rizvian Ramadan, legowo. Kenapa? Aku mau nanya kenapa. Mindsetnya, ini pinter-pinter udah ngejawabnya.
Kenapa? Karena lebih baik kita nyebrang jalan itu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau kamu nyebrang jalan sekali 2 kali, kamu tutup mata, kamu nyebrangnya sembarangan, gak ketabrak, mungkin kalau diulang 100 kali, 10 kali aja deh, pasti akan bisa kena gitu loh. Terus, nangkep ya, mindsetnya nangkep ya. Jadi bukan cuman cincai aja gitu, tapi mesti ngerti alasannya gimana. Oke, terus aku mau bahas dari saham nih, pertanyaan frequent question. Gudang garam, waduh, gudang garam nanti lah. Itu aku jawab singkat aja, susah naiknya. Nanti yang naik banking dulu dan sektor yang aku sebut tadi, properti dan ini. Perang Timur Tengah kira-kira efeknya parah nggak ya? Biasanya lebih ke harga komoditi. Kalau harga komoditinya, terutama komoditi energi itu naik, Indonesia justru malah akan diuntungkan gitu loh dari sektor komoditas tersebut gitu loh, karena Indonesia penghasil komoditas yang lumayan besar. Oke ya, terus aku mau cek lagi question. BMRI minggu ini bisa sampai 6.800 gak ya? Oke, mari kita lihat ya. 6.800 kan kecil. Kalau ditanya ada kemungkinan nggak, ya bisa lah kena di sini, kecil banget ini. WiFi Antam, sebentar. Saham WiFi ini juga saham ajaib. Beda ya. Oke, kalau breakout boleh beli kah? Aku akan tetap wait and see sih. Kalau misalkan tadi BTBA-nya ternyata breakout gitu loh. Iya, karena dia kan patternnya jadi sideways. Miss, ada yang bilang perang Israel di akhir tahun ini. Ya wes, kita ikutin aja. Oh, aku mau ngebahas satu hal penting. Kalian mungkin berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi crash? Yang kita lakukan sebenarnya kan melihat belokan ya. Oke, ini ilmu penting. Aku matiin dulu chatnya. Biasanya aku share ini ke M-Traders doang. Aku harap kalian bisa memahami. Kalau nggak bisa memahami ya sudah. Aku mau buka pen aku yang di tok yang di YT. Kamu mesti ke Ikoi, karena kalau kamu gak ke Ikoi, kamu gak bisa ngelihat gambarku ini. Kamu gak bisa ngelihat gambar ini. Aku lagi mau menggambar. Oke ya. Dimana stylus? Oke, perhatikan di sini. Apa-apaan ini? Sebentar. Oke. Cara kita trading itu sebenarnya gini. Ini yang dijelasin di Trading Academy besok hari Sabtu. Ya. Kita tuh belinya di sini. Jualannya tuh di sini. Bukan di sini. Kalau di sini nyolong start, ada konsekuensinya. Di Sabtu dijelasin jelas. Jualannya bukan di sini. Jualannya tuh pas di sini. Pas belok. Sampai di sini dulu, kira-kira paham nggak? Kalau paham tolong tulis paham. Saya ulang lagi. Kenapa nggak belinya di bawah, di bottom ini? Karena kalau kamu beli di bawah artinya sahamnya lagi turun. Di Iko ya ada gambarnya. Ya, jadi kalau di bawah itu artinya sahamnya lagi turun, nangkep pisau jatuh. Kalau kamu jualnya di atas, kemungkinan dia masih bisa naik lagi. Dimana kamu nggak salah juga jual di atas, tapi ada kemungkinan bisa naik lagi. Sehingga jualannya pas belok ke bawah. Paham? Oke. Paham ya? Jadi saya mau nanya, kalau misalkan jualannya di sini, terus habis itu jatuh ke sini, ke bawah sini, saya mau nanya lagi, maka jualan di sini ini telat nggak menurutmu? Telat nggak? Telat nggak sih? Telat nggak? Jawab dulu. Saya ulang ya. Kalau tadi paham, kita sepakat buy-nya di sini, jualannya pas belok ke bawah. Seandainya sahamnya turun, maka kamu jualan di sini tuh telat nggak? Jawab. Susan Cucu bilang enggak. Enggak Toyo, pinter. Tapi pertanyaannya, banyak orang yang kemarin gak bisa nerima kita tuh jualan di sini. Ya, kadang-kadang pattern itu tidak seindah template gitu loh. Kadang ya patternnya kayak gini. Atau gini deh, aku gambar di sini deh. Oke. Ini kan sama toh. Yang di sini nih kalau aku zoom in jadi begini loh. Breakdown di sini. Benar nggak? Benar nggak sih?
Thank you yang kasih gift di TokTok, yang di YT ke Igoy deh. Bener nggak? Bener. Nangkep ya? Kok enggak? Ini jawaban yang tadi ya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat satu fakta. Kalian udah paham yang di sini? Kalau paham tulis paham. Oke. Wes, pinter, paham. Gampang toh? Gampang. Trading gampang kok. Kalau ngerti ilmunya ini gampang. Sekarang aku buka di sini. Sekarang aku tanya buat kalian yang ngomong, yang nanya telat. Nah, ini tak bersihin wis, biar kalian bisa ngelihat jelas. Ini sama nggak sih sama gambarku? Prinsipnya sama nggak sih? Twang. Jualannya di sini loh. Sama nggak? Tulis di sini. Kalau sama, tulis sama. Jadi, pertanyaannya, kalau yang bilang telat, saya agak sulit menjelaskannya ya, tapi hari ini saya bersyukur bisa nemu cara untuk ngejelasin pakai gambar kayak gini. Aku lagi diskusi ya, jadi komentarnya aku nyalain dulu. Sama nggak? Sama kan? Kesimpulannya, kalau kamu kemarin jualan di sini, di merah ini, telat nggak? Telat nggak? Ini tanda apa? Ini tanda apa di sini? Ini tanda trennya berbalik arah loh. Oke, jadi kalau misalkan dia turun ke bawah, ini tanda balik arah gitu loh. Ya, jadi ini nggak telat kamu jualan di sini. Pertanyaannya, loh ini kok jadi bullish lagi? Kamu harus ngerti definisinya bullish, uptrend tuh gimana, kamu harus ngerti. Ini garis ini yang ngebatasin dia belum naik ke atas ini. Kalau naik pun dia jadi sideways. Bullish itu dia kalau naik di atas 7350 di sini. Ilmunya ada di Trading Academy. Trading Academy Sabtu nanti ada previewnya, basicnya diajarin di situ di mtrade.id_live, daftar aja Sabtu jam 10 pagi, emtrade.id_live. Tapi kalau buat kamu yang udah pernah ikut mtrade start, sorry ya, itu Sabtu tuh mtrade start, saya salah ngomong tadi, bukan Trading Academy. Kalau kamu sudah pernah ikut mtrade start, mau langsung ikut Trading Academy, URL-nya ada di mtrade.id_academy. Oke ya, nangkep Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sepakat ya bahwa jika ini terjadi koreksi lebih lanjut jual di sini, ini sudah sesuai dengan ilmu kita kalau kita ngebaca cycle. Oke? Ojo marah, aku marah memang kayak gini. Emang kayak gini. Lama-lama kok jadi nyantai banget yang live-nya ya. Oke, jadi untuk yang invest dijual juga, Miss? Enggak, kalau yang invest pakai valuasi. Oke ya, mari kita lanjutkan lagi. Aku mau bahas saham apa ya? Yang lagi trending. Oh oke, boleh nggak sih aku bahas laporan keuangan perusahaan yang epic banget? Laporan keuangan perusahaan yang cuannya banyak ya. Please correct me if I wrong. Karena aku juga nggak percaya nih, hampir nggak percaya nih ngelihat data ini. Ada perusahaan yang kalau kayak TPIA gitu, Miss, masuknya gimana loh? Itu saham yang tidak efisien. Tahu nggak kata-kata tidak efisien? M-traders dah ngerti artinya apa? Tulis tidak efisien artinya apa? Value investing sangat efektif di Amerika, tapi di Indonesia value investing tidak segitu efektifnya dibandingkan dengan saham Amerika. Aku kalau mau value investing di Indonesia tuh pilihannya dikit doang, lebih banyak di US stocks kalau value investing, tapi gak usah terlalu jauh ke sana. Di Indonesia itu value investingnya doesn't really work. Karena apa? Karena marketnya kurang efektif. Apa artinya kurang efektif? M-traders, Lydia Grace Wang pinter gitu loh. Tidak liquid itu bahasa kerennya. Bahasa straightforwardnya tuh Lydia Grace Wang tuh, nah ayo hijau tuh, gampang digoreng. Wah kalau gitu rugi dong masuk ke Indostox. Salah, malah gampang ditebak. Contoh kayak TPIA nih. Misalnya sujon nih, masa TPIA dibilang gorengan. Loh, kamu yang ngomong sendiri loh, bukan aku loh. Ini apa nih? Wah, ini kelainan ini. Udahlah, gak usah kebanyakan ngomong ini, nanti jadi Miss Ellen hatersnya banyak. Jadi kiriman siapa tuh? Tadi ada satu lagi loh. Siapa sih ini? Ada satu lagi loh. Gak tahu nih akun beneran gak sih? Zero post. Miss Ellen, kenapa saham beli gak pernah turun di bawah 450? Gak tahu, dijagain kali sama grup Jarum. Bagus dong dijagain ya.
dijagain supaya tidak merugikan investor. Itu namanya IPO yang bertanggung jawab. Terang-terangan aja. Oke, mari kita lihat. Ini aku punya data, tim aku punya data. Data yang diolah dan inilah yang kita pakai untuk ini ya, investors punya trading investing recommendation. Yang di TokTok, yang di Igoi yang di TokTok, yang di YT ke Igoi. Aku ada chart di sini. Chart emiten yang 2024 growth year on year-nya ini, please correct me if I wrong, TINS itu 2600% ya. Jadi kinerja positifnya TINS ini ditopang karena harga jualnya dia macam-macam ya. Ini bakalan dibump di Mfast besok ya, buat investing, buat teman-teman investors bisa dapat update juga untuk 10 ini. Tapi ini bukan recommendation, ini untuk tahu aja. Java juga 1700% growth-nya. AISA juga naiknya kencang, tapi tidak semua saham-saham yang labanya naik tinggi seperti ini. Ini harga sahamnya juga naik. Nah, sebenarnya dari beberapa emiten ini yang aku perhatikan itu, aku memperhatikan Java loh. Kalau lagi nggak ada crash-crash kayak gini tuh, Java itu menarik. Dengan kinerja keuangannya dia, ini out of topic dari percrashan dulu ya. Java itu menarik ya, dengan kinerja keuangannya dia yang bagus. Kan ingat ya, kemarin kita udah cuan 20%. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh lagi. Oke, gambarnya aku keluarin lagi di sini. Mari kita belajar. Jadi kenapa saya bahas Java? Karena laporan keuangannya kok menarik ya. Oke, saya ulang gambarnya ini. Mari, komennya saya nyalakan lagi. Belinya di mana, teman-teman? Secara teori, belinya di mana? Habis turun, terus belok ke atas. Yang di YT, yang di TokTok ke Igoi aja. Belok di sini, beli. Jualnya di mana? Jualnya bukan pas lagi di pucuk sini, tapi jualnya pas lagi belok di sini. Pas lagi belok di sini. Oke, nanggep ya. Oke, tak kasih contoh. Kasih contoh nih. M-Trade buy-nya di sini. Anakku ngikut. Nah, anakku cuan. Sekarang anakku lagi mau tak ajarin cut loss. Nah, profit takingnya M-Trade di sini sebelum dia jatuh. Di sini nih. Ini pas mau belok turun. Ini dia early. Nah, Bapak Ibu. Terus kita lagi nge-watch lagi untuk masuk lagi. Nah, ini kalau dia bukan beli di sini jual di situ, apaan sih? Ini kalau dia nggak jatuh gede pola centong. Ini kalau dia nggak jatuhnya volume transaksinya gede kayak gini, ya, ini kita bakalan buy sih. Kenapa? Karena kita udah nungguin banget, kita nungguin dia turun sekitaran 38% di sini. Tada, 38% kan kena ya. Cuman, nah ini bukan sekedar teknikal, makanya kalau kamu cuman sekedar teknikal bahaya banget. Oh turun, beli pakai Fibonacci beli gitu loh. Tapi ini volume transaksinya gede ya. Either way memang naik, cuman hati-hati aja. Nah Java ini sampai hari ini masih kita watch, masih kita perhatikan dengan kinerjanya yang bagus. Kita ngelihat itu investor gede masih potensial masuk di sini. Tapi disclaimer teman-teman, jangan langsung diborong beli. Buat investing gimana? Investing aku udah banyak bahas kemarin ya. Jadi aku hari ini bahas yang buat tradingnya biar nggak bosan juga gitu. Miss itu pakai chart monthly atau years? Itu pakai chart daily gitu. Oke. Inco bagaimana? Unilever, Pegas dan PGEO. Inco, Pegas dan PGEO. Inco, Pegas, dan PGEO. Hari ini abisnya aku mau kasih mindset lagi, penting banget. Infonya jangan dulu, masih bisa turun. Pegas, jangan dulu juga, ini masih bisa sideways. PGEO, jangan dulu juga deh, ini sama patternnya sama kayak PTBA kemarin. Cara tahu saham gorengan gimana? Liquidity kecil ya. Nanti Sabtu kamu ikut aja EMTRADE.ID _LIVE. Ada webinar 2 jam M-Trade Start. Yang udah pernah ikut M-Trade Start langsung aja ikut M-Trade Academy, mtrade.id _academy. Ada promo 25% ya. Promonya kayaknya habis Sabtu juga gitu. Oke, terus Saratoga tolong dibahas.
Basically mirip-mirip kondisinya, pantulan sesaat atau pantulan terbatas aja. Aku suka Saratoga dan masuk ke watchlist, tapi kondisi lagi kayak gini, jadi kita banyak menunggunya atau banyak wait and see-nya. Nih, di 1625 ini support yang kuat ya, kita nunggu di situ. Terus ada lagi saham yang kelainan, dicuekin. Joy Bryan nggak dicuekin nih, banyak banget yang komen. Suruh baca komen terus, aku nggak bisa lihat chart dong. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy, biar bisa lihat chartnya. Miss, aku cuan 1 juta dari saham properti karena rajin ikut live, kata Starlight. Jangan ngomong 1 juta, say. Kamu ngomong aja berapa persen gitu loh, pamernya gitu. Kalau 1 juta nanti dianggap teman-teman di sini, loh kok kecil, padahal itu misalkan 100%mu, waduh, luar biasa kan. Ini saham yang termasuk yang menurutku bertahan dari crash atau badai 5 Agustus kemarin. Ini ada MAPI. Oke ya. Estimasi masih bearish nggak? Tren gedenya sih masih bearish ya, tapi tren pendeknya dia ini udah mulai sideways, arah-arahnya udah mulai agak-agak naik gitu. Oke, terus aku mau kasih ilmu penting. Aku matiin dulu Saratoga cuan 23% konkret. Aku mau matiin komen dulu. Tadi di Mfast mulai sekarang kita akan kasih reminder untuk nonton live lagi. Terus kita akan kasih reminder kalau kamu nanya apa, ini ada di materi apa. Waktu tadi saya lihat di Mfast ya, Mfast WA Community, aku melihat ada beberapa orang yang nanya, dimana dengan melihat pertanyaannya itu saya tahu ini pertanyaan dari orang-orang yang gak nonton materi Mfast Academy kita, cuman mau dapat rekomendasi saham doang, sama dari WA Community doang. Aku cuma mau kasih tahu, sayang bapak ibu yang kayak gitu, karena kamu beli Mfast tuh kamu beli pengalamanku loh, kamu beli Mtrade Academy, kamu beli pengalaman saya, kamu beli pengalaman tim saya. Ilmu itu penting banget. Contoh ya, kita kasih tahu misalkan saham ini dan ini bagus untuk investing. Tahu nggak sih, saya minta kalian bantu jawab juga nih, value investing. Oke, investors and traders yang rajin belajar, kalian pasti tahu. Aku sering bilang, konsekuensi semua pasti ada. Konsekuensinya investor apa? Tulis di sini. Konsekuensinya investor apa? Ya, konsekuensinya investor kalian pasti tahu. Value investing. Kalau value investing, beli saham dengan valuasi murah, itu resikonya apa? Konsekuensinya apa? Tulis di sini. Rugi? Bukan rugi sih, floating loss. Ini barrel bilang nyangkut, harga turun, bener, floating loss. Floating loss itu artinya kerugian yang belum direalisasikan. Contohnya Ases itu yang epic banget, sempat turun 14%, terus kita kasih tahu ini gak apa-apa, valuasinya masih murah dan seterusnya sampai akhirnya naik sampai 100% gitu loh. Oke, sekarang value trap tuh bener juga. Sekarang saya mau nanya, konsekuensinya trader apa? Trader itu orang yang jual beli saham jangka pendek, fokusnya pada harga saham. Investor fokusnya pada valuasi, pada perusahaan. Jangan live dulu, nih mulai turun viewernya. Dikasih ilmu penting padahal. Lihat, galak dikit, lihat. Jangan cuman nunggu dibahasin saham kamu, Saratoga dan lain-lain. Ini penting banget. Konsekuensinya hilang barang. Kalau trader, karena dia jual di atas, cepat cut loss-nya, cepat profit taking-nya, konsekuensinya itu. Oke, sekarang saya mau nanya, konsekuensinya dividen investor apa? Dividen investing, kamu dapat cuan percentage dividen yield dari PTBA tahun lalu 28%, tahun ini 13% dari modal baru. Dividen investing, konsekuensinya apa? Exit, harga saham turun, yaitu kena apa? Dividen trap. Itu bukan nyangkut. Kalau dividen trap udah anticipated. Ada yang bilang dividen trap tuh gak ada nyata banget. Yang bilang gak ada dividen trap tuh gak pernah beli saham dividen gede. Paling yang dibeli dividennya yang 1%, jatuhnya kecil gitu loh. Sekarang aku mau komen lagi, teman-teman yang di Mfast, tadi aku melihat ada 1-2 orang nanya, ini gimana sih cara bacanya diagram valuasi? Oke, kita akan jelasin lagi. Tapi tolong Bapak Ibu dilihat dong, materinya udah diajarin di situ. Di materi Mfast kita udah jelas sekali ada cara membaca valuation band. Kita akan kasih tahu terus. Mulai sekarang kita kasih tahu lagi di WA Community. Tapi yang
bikin aku ngelus dada tuh ya. Tadi tuh aku baca itu tuh aku tepok jidat ngelus dada. Satu pertanyaan kayak gini, di WA Community Mfest itu ada satu, entah siapa, nanyanya kayak gini. Kita bahas BRI dan ASI tadi, terus dia ngomong gini, kok sahamnya turun terus ya, kok downtrend. Aku tepok jidat langsung, padahal udah dibikinin materi banyak-banyak tuh, duitmu tuh eman-eman Bapak Ibu. Mendingan nonton live aja kalau nggak mau nonton itunya. Tepok jidat, hari Minggu jam 7 malam. Jam 7 malam hari Minggu kita bikin gathering sampai jam 9 malam. Saya sama Coach Mfest, Coach Hanin ngoceh terus. Paginya masih ngoceh lagi di morning briefing. Itu penting, diperhatikan. Itu strategi semua yang diajarin ya. Pantang keluar kelas sebelum baterai habis. Oke? Ya. Jadi teman-teman, itu loh kayak kok ini ada yang bikin nama IG-nya senantiasa belajar. Semua hal harus dipaksakan. Jangan leave dulu sebelum aku selesai ngomong ini. Semua hal harus dikondisikan. Saya nggak suka olahraga, dari kecil mageran banget, sukanya pokoknya mager, baca buku dan lain-lain. Tapi saya dipaksa oleh situasi untuk olahraga, karena kalau nggak olahraga otot lemah, sakit sana, sakit sini. Oke, mulai Januari kemarin saya olahraga, mulai nge-gym, biar nggak gendut juga. Oke ya. Yang kedua, banyak hal. Dimana? Oh, saya harus melatih diri apa? Lebih banyak ngobrol sama anak. Saya harus melatih diri saya sabar kalau ngajarin sama saham atau keuangan sama anak. Saya harus melatih diri saya apa? Saya malas berdoa, jujur. Rajin banget berdoa pas 2008 sampai berlutut-lutut. Sama pas anxiety tahun 2022. Panic attack 2022 aku bisa berdoa 3 kali sehari masing-masing 1 jam sambil nonton YouTube-nya Pastor Philip Mantova. Kalau kondisi baik-baik aja, malas berdoa. Akhirnya saya ditegur sama salah seorang saudara saya yang baik hati. Dia bilang, Len, berdoa tuh harus dilatih. Kayak kamu latihan, ototmu kuat. Ya kamu berdoa dilatih. Setelah saya mikir, oke, kalau gitu bersih-bersih rumah, biar rumahku rapi harus dilatih. Iya. Kalau gitu, belajar saham harus dilatih. Kerajinannya harus. Trading Academy itu materinya lebih simpel daripada Mfest karena kita udah mulai pengalaman bikin materi. Itu tak bikin satu video 5 menit doang. Paling lama 12 menit kalau nggak salah ya. Ya lebih dikit 15 menit ya udah cincai lah ya. Pagi, siang, sore 5 menit, 15 menit. Jangan ngomong gak ada waktu. Aku paling seneng banget trading investing itu, aku seneng. Kenapa kamu nanya aku gak pernah bosen nge-live dari 2020 sampai sekarang? Ya seneng, aku seneng gitu loh, memang seneng kayak gitu. Tapi jujur ya, kadang-kadang tuh ngelus dada tepok jidat kalau ngelihat pertanyaan di dalam cycle yang udah lebih educated harusnya. Kayak M-traders, investors, aku agak keras sama kalian. Kalau kamu malas belajar, cuma nungguin rekomendasi aja, gak usah beli. Sayang banget ya. Jadi nonton aja live ini aja gitu loh. Meskipun ya kalau nonton live ya recommendationnya gak setajam di Mfest Mtrade gitu loh. Kalau kamu benar-benar mau belajar, tontonin bener-bener itu di mtrade.id/academy ini ya. Ini lagi ada diskon promo hari kemerdekaan ya, sampai mau ngomong Idul Fitri. Ya, kemerdekaan ya. Jadi teman-teman dapat trading recommendation juga. Kita berlisensi OJK, diaudit sama OJK. Auditnya capek banget nyiapin audit gitu ya. Terus kemudian kita juga ada webinarnya pagi dan siang, terus menerus. Perhatikan, ikutin terus. Sorry ya, aku cerewet banget ya, karena kalau kamu gak mau ngikutin trading akademinya, kalau aku menemukan banyak member atau banyak student yang kayak gitu, ke depan aku lagi plan sama tim aku, the new M-traders, the new investors, gak akan kita kasih recommendation saham kalau gak belajar dulu ya. Oke, semoga bisa. Sejak kapan trading diawasi OJK? Oh, Vincentius Adianto, belum tahu ya. Kami M-Trade itu berlisensi penasehat investasi OJK. Jadi influencer dan edukator saham, influencer yang punya izin OJK itu cuma kita. Gak bisa ngomong saya, kita. Kami, M-Trade. Kenapa? Itu kita apply itu 2 tahun, lama banget, 2020 sampai 2022 akhirnya dapat, dengan biaya yang sangat besar. Banyak hal lah, bukan bayar OJK-nya, maksudnya banyak hal lah, banyak lah yang kita persiapkan gitu loh. Dan ya, that's why that make us different
Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Besok marketnya gimana? Bursa Amerika futuresnya tadi lagi hijau, cuman jangan terlena kalau sampai hijau lagi, ini belum aman. The worst case scenario kan jadi downtrend, the best case scenario jadi sideways. Itu aja dulu. Semoga bisa bermanfaat ya. Trading itu kalau di sekuritas diawasi OJK, tapi kami M-Trade berlisensi penasehat investasi. Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Jadi sorry ya saya cerewet malam hari ini ngingetinnya nonton materi terus karena udah dibikin the best for you. Good night.